Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Shalom adik-adik sekolah minggu, masih tetap sehat dan semangat ya. Untuk persekutuan pada minggu ini, Mbak Dini akan ditemani oleh Mbak Yeni, Halo. Mbak Kiki, dan nanti pembawa firman kita adalah Mbak Endang. Semoga teman-teman di rumah selalu sehat dan selalu ceria selalu. Untuk persekutuan pada hari ini kita mau tepuk Yesus dulu ya teman-teman ya. Oke teman-teman, Oke. mari kita tepuk Yesus. Yeay, Yesus, Yesus, yes. Kok kurang semangat ya kayaknya ya? Kita ulang sekali lagi ya. Tepuk Yesus. Yeay, Yesus, Yesus, yes. Oke adik-adik, untuk mengawali lagu pembukaan sekolah minggu pada hari ini, kita akan menyanyikan pujian Yesus besertaku. Sambil bangkit berdiri ya teman-teman, kita mau olahraga bersama. Oke, mari Mbak Kiki. Daki, 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 daki gunung yang tinggi, ku turun, 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 turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau membentang. Yesus besertaku, ku terbang, 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 terbang luar angkasa, ku selam, 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 selam dalam samudra, ku dayung, 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 dayung perahu di sungai. Yesus besertaku, dan kau ada di kiri, kau ada di atas dan di bawah, kau ada di suka, kau ada di duka pun, kau ada karena Engkaulah Yesusku. Kita ulang sekali lagi ya teman-teman. Ku daki, 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 daki gunung yang tinggi, ku turun, 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 turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau membentang. Yesus besertaku, ku terbang, 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 terbang luar angkasa, ku selam, 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 selam dalam samudra, ku menggerakkan dayung, dayung di sungai. Yesus besertaku, dalam kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkaulah Yesusku. Oke teman-teman, sebelumnya mari kita berdoa pembukaan dulu ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu pada hari ini. Engkau mengizinkan kami untuk beribadah bersama walaupun hanya secara online. Sertai hati dan pikiran kami ya Tuhan, sertai kami semua walaupun hanya di rumah saja Tuhan. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami Tuhan. Persiapkan hati kami dan pikiran kami untuk mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin.
Oke adik-adik, sebelum nanti kita mendengarkan firman bersama-sama, mari kita menyanyikan lagu dan mempersiapkan hati kita untuk menyanyikan lagu Terima Kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Halo adik-adik semuanya. Yuk kita sebelum kita mendengarkan cerita Alkitab, kita akan membaca Alkitab. Kita buka Alkitab kita. Mari kita buka Alkitab kita. Diambil dari kitab Yosua 3 ayat 7 sampai 17. Adik-adik bisa ikut membacanya ya. Dan Tuhan berfirman kepada Yosua, pada hari inilah aku mulai membesarkan namamu di mata seluruh orang Israel, supaya mereka tahu bahwa seperti dahulu aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Maka kau perintahkanlah kepada para imam pengangkat tabut perjanjian itu demikian. Setelah kamu sampai di tepi air sungai Yordan, haruslah kamu tetap berdiri di sungai Yordan itu. Lalu berkatalah Yosua kepada orang Israel, datanglah dekat dan dengarkanlah firman Tuhan Allahmu. Lagi kata Yosua, dari hal inilah akan kamu ketahui bahwa Allah yang hidup ada di tengah-tengah kamu, dan bahwa sungguh-sungguh akan dihalaunya orang Kanaan, orang Het, orang Hewi, orang Feris, orang Girgasi, orang Amori, dan orang Yebus itu dari depan kamu. Sesungguhnya tabut perjanjian Tuhan semesta bumi berjalan menyeberang di depan kamu, masuk ke sungai Yordan. Maka sekarang pilihlah 12 orang dari suku-suku Israel, seorang dari tiap-tiap suku. Segera sesudah kaki para imam pengangkat tabut Tuhan, Tuhan semesta bumi berhenti di dalam air sungai Yordan, maka air sungai Yordan itu akan terputus. Air yang turun dari hulu akan berhenti mengalir menjadi bendungan. Ketika bangsa itu berangkat dari tempat perkemahan mereka untuk menyeberangi sungai Yordan, para imam pengangkat tabut perjanjian itu berjalan di depan bangsa itu.
Segera sesudah para pengangkat tabut itu sampai ke sungai Yordan, dan para imam pengangkat tabut itu mencelupkan kakinya ke dalam air di tepi sungai itu, sungai Yordan itu sebak sampai meluap sepanjang tepinya selama musim menuai. Maka berhentilah air itu mengalir. Air yang turun dari hulu melonjak menjadi bendungan jauh sekali di dekat Adam, kota yang terletak di sebelah Sartan. Sedang air yang turun ke laut Araba itu, yakni laut asin, terputus sama sekali. Lalu menyeberanglah bangsa itu di tentangan Yeriko. Tetapi para imam pengangkat tabut perjanjian Tuhan itu tetap berdiri di tanah yang kering, di tengah-tengah sungai Yordan, sedang seluruh bangsa Israel menyeberang di tanah yang kering, sampai seluruh bangsa itu selesai menyeberangi sungai Yordan. Adik-adik, hari ini kita akan belajar tentang bangsa Israel melakukan perjalanan ke tanah Kanaan. Adik-adik masih ingat ketika bangsa Israel keluar dari tanah Mesir? Bangsa Israel harus melewati laut Teberau. Bangsa Israel ini ingin sekali segera keluar dari tanah Mesir karena mereka ingin bebas, adik-adik. Mereka ingin bebas dari kekuasaan Fir'aun. Dan pada waktu itu bangsa Israel dipimpin oleh Musa, adik-adik. Nah, setelah itu ketika bangsa Israel sampai di laut Tiberau, mereka bingung, adik-adik, bagaimana ini? Kita harus melewati laut yang sangat luas dan dalam. Dan kita padahal sedang dikejar-kejar oleh tentara Mesir. Bagaimana ini? Mereka pada bingung, adik-adik. Dan Tuhan telah menolongnya. Adik-adik, sebelum Bu Endang bercerita tentang cerita Alkitab, Bu Endang mau bertanya dulu pada adik-adik semuanya. Nah, adik-adik pernah tidak bermain di sungai? Wah, nggak ada ya adik-adik ya? Karena di kota itu sungai sudah tidak ada lagi, adik-adik. Sungai sudah ditutup jadi jalan, ya. Kalau di pedesaan masih banyak ada sungai-sungai, adik-adik. Tapi kalau di kota sudah tidak ada. Tapi di depan rumah Bu Endang ada sungainya, adik-adik. Tapi sungainya kering, airnya cuma sedikit, adik-adik. Nah, ini adik-adik contohnya gambar anak-anak yang sedang bermain di sungai, adik-adik. Nah, kalau adik-adik bermain di sungai, apa yang akan terjadi? Oh, badannya akan basah semua, ya. Terus bajunya juga kotor. Kemudian kalau adik-adik tidak bisa berenang, sungainya dalam, wow, bahaya itu adik-adik. Adik-adik bisa tenggelam. Terus apalagi ya? Kalau arus airnya deras, adik-adik bisa hanyut, adik-adik. Nah, kalau adik-adik misalnya kepingin bermain di sungai, kalau pergi ke tempat pedesaan, adik-adik harus tetap dijaga, tetap diperhatikan oleh orang tua kita karena sangat berbahaya, adik-adik. Nah, hari ini adik-adik akan belajar tentang bangsa Israel yang sedang melakukan perjalanan menuju ke tanah Kanaan, adik-adik. Nah, adik-adik masih ingat tidak pada waktu bangsa Israel keluar dari tanah Mesir? Bangsa Israel harus melewati laut Teberau, adik-adik. Laut Teberau itu lautnya sangat luas, adik-adik. Lautnya dalam, adik-adik. Oh, tapi karena bangsa Israel ini kepingin sekali segera bebas keluar dari kekuasaan Fir'aun, mereka tetap berusaha untuk tetap menghadapi. Tapi mereka juga bingung apa yang harus dilakukan. Mereka juga bingung sekali, adik-adik. Padahal mereka juga dikejar-kejar oleh tentara Mesir, adik-adik. Nah, kemudian
Tuhan telah menolongnya adik-adik. Tuhan menolongnya supaya bangsa Israel bisa keluar dari tanah Mesir adik-adik. Bagaimana caranya adik-adik? Caranya Tuhan telah membelah laut menjadi dua adik-adik. Nah, ini di depan laut Tiberoe ini di tengah-tengahnya ada tempat yang kering di mana bangsa Israel bisa melewati laut Tiberoe ini adik-adik. Nah, pada waktu itu bangsa Israel dipimpin oleh Musa adik-adik. Nah, karena pertolongan Tuhan, bangsa Israel bisa selamat melewati laut Tiberoe ini adik-adik. Nah, setelah itu bangsa Israel sangat senang sekali adik-adik. Senang sekali. Kemudian bangsa Israel melanjutkan perjalanan lagi adik-adik. Tapi belum sampai ke tempat tujuan adik-adik, bangsa Israel harus melewati sungai adik-adik. Sungai apa ya itu? Namanya Sungai Yordan adik-adik. Nah, Sungai Yordan ini juga lumayan luas adik-adik. Lumayan luas, lumayan dalam adik-adik. Tapi tidak seluas laut Tiberoe tadi adik-adik. Tidak sedalam laut Tiberoe. Tapi Sungai Yordan ini juga lumayan luas dan dalam adik-adik. Nah, kalau pas airnya pasang adik-adik, pas airnya pasang itu tingginya air bisa 3 meter adik-adik. Wow, tinggi sekali ya airnya adik-adik. Nah, kalau dilewati dengan jalan kaki bisa nggak adik-adik kira-kira? Wow, nggak bisa. Kalau jalan kaki kita akan tenggelam adik-adik ya. Kemudian bangsa Israel itu juga tidak punya kapal adik-adik. Meskipun punya kapal tidak muat adik-adik karena bangsa Israel itu banyak sekali. Kemudian kalau mau berenang adik-adik, karena arusnya deras, otomatis mereka tidak bisa adik-adik. Kalau hanyut bagaimana? Nah, mereka bingung sekali. Ini bagaimana ini? Kita harus melewati sungai lagi, bilang gitu adik-adik. Kemudian ada kabar baik adik-adik dari pemimpinnya, yaitu pemimpinnya Yosua adik-adik. Kabar baiknya apa adik-adik? Kabar baiknya adalah tabut perjanjian adik-adik. Ini gambar tabut perjanjian. Tabut perjanjian ini adalah peti kayu yang dilapisi emas adik-adik. Dan di dalamnya disimpan 10 hukum Tuhan adik-adik. Dengan tabut perjanjian ini bangsa Israel bisa melewati sungai Yordan adik-adik. Wow, bagaimana caranya? Kok tabut perjanjian ini bisa bangsa Israel bisa melewati sungai Yordan? Caranya bagaimana, Dek? Caranya adik-adik, tabut perjanjian ini harus diangkat oleh orang-orang yang kuat adik-adik. Nah, ini gambarnya. Nih, tabut perjanjian ini harus diangkut dengan orang-orang yang kuat, kemudian dibawa ke tepi sungai Yordan adik-adik. Dan seketika itu juga, setelah sampai di tepi sungai Yordan, seketika itu juga sungai Yordan ini ada adik-adik. Ada celahnya adik-adik. Ada celah yang kering yang memisahkan air sungai tadi adik-adik. Nah, tabut perjanjian ini yang membendung air sungai adik-adik. Dan ada daratan yang kering dan orang-orang Israel bisa melewati melewati sungai Yordan ini tadi adik-adik. Nah, sungguh adik-adik, mereka senang sekali
ya, mereka ditolong oleh Tuhan. Semuanya itu karena pertolongan Tuhan. Karena itu semua yang membendung sungai itu adalah Tuhan sendiri, adik-adik. Nah, adik-adik, bangsa Israel sangat senang sekali, adik-adik. Nah, adik-adik, bangsa Israel itu dikasihi oleh Tuhan, disayang oleh Tuhan, adik-adik. Mulai dari dahulu sampai selama-lamanya, Tuhan senantiasa memberkati bangsa Israel. Sama, adik-adik, seperti pada waktu bangsa Israel dipimpin oleh Musa, sampai dengan bangsa Israel dipimpin oleh Yosua, adik-adik. Ya, Tuhan selalu memberkati bangsa Israel, sehingga bangsa Israel bisa sampai di tanah Kanaan dengan selamat nantinya, adik-adik. Nah, adik-adik, kalau bangsa Israel itu, ya adik-adik, tabut perjanjian ini sebagai simbol bahwa Tuhan hadir di tengah-tengah bangsa Israel. Tabut perjanjian ini simbol pertolongan dari Tuhan. Tabut perjanjian ini simbol berkat dari Tuhan, adik-adik. Nah, adik-adik juga diberkati oleh Tuhan. Adik-adik juga ditolong oleh Tuhan. Coba adik-adik, kalau adik-adik sedang sakit, adik-adik, Tuhan menolongnya, Tuhan menyembuhkan adik-adik, ya, adik-adik melalui para dokter dan juga orang tua kita, adik-adik. Nah, terus apa lagi ya? Kalau adik-adik mendapatkan hadiah, adik-adik juga menerima berkat dari Tuhan. Dan kalau hari ini adik-adik gembira, itu juga berkat dari Tuhan, adik-adik. Nah, kalau tadi ya, bangsa Israel, tabut perjanjian sebagai simbol Tuhan hadir, Tuhan menolong, kemudian Tuhan memberkati. Kalau sekarang adik-adik tabut perjanjian, adik-adik bentuknya apa? Bentuknya adalah orang tua kita yang menyayangi adik-adik. Orang tua kita yang sayang kepada adik-adik. Baik orang tua, teman, atau saudara, atau guru sekolah, atau guru sekolah minggu, ya, kalau menyayangi adik-adik semua, itu karena berkat dari Tuhan, adik-adik. Nah, kalau adik-adik diberkati oleh Tuhan, adik-adik disayang oleh teman-teman yang ada di sekitar adik-adik, semuanya itu karena Tuhan juga sayang kepada adik-adik. Nah, adik-adik, karena adik-adik sudah disayang oleh Tuhan, adik-adik juga harus sayang kepada teman-teman atau orang-orang yang ada di sekitar adik-adik. Bisa tidak, adik-adik? Tentu saja bisa, adik-adik. Karena adik-adik sudah diberkati, adik-adik juga bisa membagi berkat kepada teman-teman yang ada di sekitar kita, adik-adik. Ya, adik-adik. Baik. Untuk itu, adik-adik bisa melakukannya? Tentu bisa, adik-adik, karena adik-adik anak Tuhan, ya. Adik-adik harus bisa melakukannya, ya. Amin. Yuk, kita tutup di dalam doa, adik-adik. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman yang boleh kami dengar pada pagi hari ini. Kiranya firman-Mu boleh menjadi berkat bagi adik-adik kami semuanya, dan adik-adik kami boleh melakukan di dalam kehidupannya. Biarlah berkat yang sudah Tuhan berikan kepada adik-adik kami, biarlah boleh dibagikan kepada saudara-saudara kami yang lain yang ada di sekitar kami. Tuhan Yesus, ampuni kami apabila kami belum bisa melakukannya, tapi kami percaya Tuhan akan menolong kami sehingga kami dapat melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu. Ampuni kami Tuhan apabila di dalam kami
menyampaikan firman-Mu ataupun mendengarkan firman-Mu, terselip dosa, kami mohon pengampunan-Mu. Seru doa permohonan kami ini Tuhan hanya kami panjatkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Ya, mari teman-teman kita akan bersama-sama, kita akan berdoa syafaat dan sekalian nanti kita akan bentuk doa penutup. Mari Mbak Yeni akan mengantarkan untuk doa syafaat, kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau telah sertai kebaktian sekolah minggu pada minggu hari ini dari awal, pertengahan sampai akhir. Dan terima kasih buat firman yang sudah Tuhan tanamkan dalam hati kami. Dan biarlah firman itu terus bertumbuh dan bisa kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Dan kami berdoa ya Tuhan untuk guru-guru sekolah minggu, untuk anak-anak sekolah minggu, untuk orang tua, berilah kami semuanya kekuatan dan kesehatan ya Tuhan. Dan biarlah kami bisa berikan kami kekuatan untuk bisa menghadapi masa-masa pandemi ini Tuhan. Dan biarlah kami bisa terus berkumpul walaupun dalam kebaktian online sekolah minggu. Dan kami juga berdoa bagi pemerintah kami ya Tuhan dalam mengatasi masalah pandemi dan masalah-masalah politik lainnya dan masalah ekonomi yang sedang berlangsung di Indonesia. Dan biarlah satu persatu Tuhan yang bimbing, Tuhan sertai dan Tuhan urai permasalahannya. Dan kita bisa kembali seperti dulu lagi. Dan sebentar lagi kami akan undur dari tempat ini Tuhan. Dan tolong sertai Tuhan semuanya untuk guru-guru, untuk semua tim, untuk syuting, dan untuk semua panitia dan pengurus ya Tuhan. Biarlah kami supaya terus beri kekuatan untuk melakukan kebaktian online, supaya adik-adik bisa terus menyaksikan apapun yang telah kami persiapkan untuk-Mu Tuhan. Dan semuanya hanya untuk kemuliaan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Oke adik-adik, masih tetap semangat ya. Setelah tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan dan juga sudah berdoa bersama, sekarang kita akan menutup persekutuan sekolah minggu pada hari ini dengan menyanyikan Jangan Lelah. Mari kita bangkit berdiri adik-adik. Kita menggunakan gerakan ya. Yuk Mbak Kiki. Lelah bekerja di ladangnya Tuhan, Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan atas segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Oke adik-adik, sampai jumpa di persekutuan kita selanjutnya. Dadah, sampai jumpa. Dadah.